Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada data yang turun dari Kementerian Sosial dari pusat terkait dengan data penerima bantuan sosial untuk PKH. Apakah ini yang turun adalah data calon penerima bantuan PKH tahun 2023 yang akan dicairkan? Nah, bagi Anda yang mencari informasi tersebut, saya akan menjelaskan di kesempatan video kali ini. Nah, tetapi syaratnya Anda harus menonton video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip, apalagi Anda hanya membaca thumbnail saja lalu Anda menyimpulkan video yang saya sampaikan seperti apa, bla bla bla, atau mungkin video yang bohong. Oleh karena itu mohon kebijakannya untuk menyimak sampai habis agar informasi yang saya berikan di kesempatan kali ini bisa Anda terima dengan sempurna, karena informasi yang lengkap, yang utuh itu adalah informasi sesuai dengan apa yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya bekerja di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu, harus Anda tonton hingga penuh. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda, karena tentu tanpa dukungan Anda, channel Inspirasi Oktara tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi tentunya. Dan tentunya tanpa support dari Anda, saya tidak lebih bersemangat lagi ya, tidak bisa bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru kepada Anda semua di channel kita tercinta ini. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi para pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Saya mohon dukungannya untuk bersama-sama membangun agar channel Inspirasi Oktara bisa lebih besar lagi dan tentunya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, langsung saja tanpa perlu bertele-tele lagi. Ada data yang turun dari pusat terkait dengan nama-nama penerima bantuan PKH. Nah, apakah nama-nama tersebut, nama-nama yang turun ini adalah mereka yang akan cair bantuannya di tahap pertama tahun 2023 PKH-nya, ataukah data yang lain? Oke, sebelumnya saya pernah mengunggah video di channel Inspirasi Oktara terkait dengan agenda penting ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai dengan tanggal 21 Februari. Dan agenda tersebut hanya menyisakan beberapa hari lagi, yaitu agenda yang dilakukan oleh BPK dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, saya disclaimer dulu di awal ini. Agenda yang dilakukan oleh tim BPK kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sampai tanggal 21 Februari ini adalah batas akhir pemeriksaan BPK di wilayah Jawa Timur. Nah, pemeriksaan BPK ini terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial di tahun 2022. Semua bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ini diperiksa secara detail tentunya, termasuk juga pelaksanaan penyaluran BLT BBM. Lalu juga ada yang sudah berjalan bansos permakanan ya bagi lansia dan penyandang disabilitas. Ini diteliti, termasuk juga penerima PKH maupun BPNT. Nah, beberapa hari yang lalu sesuai dengan informasi dari kelompok masyarakat ya yang melaksanakan bantuan sosial permakanan di masing-masing kecamatan di kabupaten tempat tinggal saya, ini telah dilaksanakan pemeriksaan ya uji petik dari BPK, dan BPK telah turun di lapangan untuk menguji apakah benar-benar makanan yang diberikan oleh Pokmas ini sudah sampai kepada para lansia maupun penyandang disabilitas berat. Nah, baru kemarin malam ya, saya menerima data terkait dengan nama-nama KPM dampingan yang namanya ini ternyata menerima bantuan program Keluarga Harapan. Nah, data-data yang turun ini adalah nama-nama penerima PKH yang tentunya ini bantuannya sudah cair. Nah, apakah nama-nama tersebut akan cair kembali bantuannya di tahap pertama tahun 2023? Nah, ini masih menjadi pertanyaan, tentunya masih menjadi misteri. Nah, data-data yang turun mulai kemarin malam ini adalah data yang harus kita periksa. Jadi kita harus mengecek ya nama-nama tersebut ini komponennya terdiri dari apa saja. Kita tahu bahwa untuk pemutahiran saat ini dilakukan langsung otomatis melalui DTKS yang sudah ada operatornya. Jika KPM ingin mengupdate datanya, maka otomatis KPM langsung menemui operator DTKS yang ada di desa ataupun kelurahan. Nah, kelemahannya seperti itu. Jika dulu kita pendamping sosial itu memiliki namanya EPKH, ketika akan mengupdate komponen dari penerima bantuan, kita tinggal melaporkannya melalui aplikasi dan langsung sampai ke pusat, sehingga di proses penyaluran berikutnya ini akan terbaca dengan baik. Tapi ketika saat ini sudah melakukan updating data dengan DTKS, entahlah
eee, untuk KPM ini ternyata komponennya masih belum jelas, sehingga yang cair ketika penyaluran bantuan ini kadang jumlahnya bervariatif, ada yang berkurang, ada yang tidak sesuai dengan yang ada di KK-nya. Sehingga untuk saat ini ya data yang turun adalah data penerima PKH yang setelah cair bantuannya di tahap keempat, yaitu melalui PT Pos. Tujuan diturunkannya data ini sekali lagi saya ucapkan bahwa tujuan dari turunnya data ini adalah untuk mengecek ya nama-nama KPM yang sudah menerima bantuan ini memiliki komponen apa saja. Apakah komponen kesehatan, misalkan balita ya usia 0 sampai 6 tahun, lalu juga komponen pendidikan SD, SMP hingga SMA, maupun komponen kesejahteraan sosial baik itu kategori penyandang disabilitas berat maupun lanjut usia. Nah, kami akan mendata nama-nama tersebut, kami data ulang ya komponennya apa saja, apakah ada perubahan, apakah ada yang sudah lulus dan lain sebagainya. Ini untuk keperluan cek oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi BPK membutuhkan laporan untuk mencocokkan jumlah dana yang cair di tahap keempat dengan jumlah komponen yang ada di dalam satu KK masing-masing KPM. Apakah jumlah yang telah diterima ini sesuai atau tidak. Nah, ini adalah kabar yang membahagiakan tentunya bagi Anda penerima PKH yang bantuannya sudah cair. Yang jelas dengan adanya pendataan ulang ini ya, laporannya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penyaluran PKH selanjutnya, yaitu tahap pertama tahun 2023. Bagi yang memiliki komponen dan terbaca ini tentunya harapan besarnya ya ini bisa cair kembali di tahap pertama, dan bagi yang tidak sesuai harapannya juga bisa sesuai untuk penyaluran berikutnya. Tetapi pertanyaannya, apakah nanti nama-nama yang masuk di dalam list pemeriksaan BPK ini akan kembali cair? Nah, kita tidak tahu pastinya, karena nama-nama penerima bantuan PKH sebelumnya yang sudah masuk ke dalam DTKS ini sekali lagi harus dipilih lagi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan kuota yang ditetapkan setiap periode penyalurnya. Kita tahu bahwa untuk PKH sendiri itu jumlah penerima se-Indonesia adalah 10 juta KPM. Nah, ini adalah wewenang sepenuhnya dari Kemensos untuk memilih 10 juta KPM di penyaluran tahap pertama tahun 2023. Artinya, bagi mereka-mereka yang sudah cair di tahap keempat dan saat ini datanya sudah turun dan akan di data ulang untuk komponennya berapa dan dilaporkan ke pusat untuk diteliti oleh BPK, ini belum tentu bisa cair kembali di tahap pertama. Karena apa? Karena bagaimanapun yang memilih ulang adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, harapannya semoga yang kemarin cair di tahap keempat tahun 2022 ini lancar dan bisa cair kembali di tahap pertama tahun 2023. Itu ya. Jadi turunnya data yang kami terima yaitu untuk keperluan pemeriksaan oleh BPK, mencocokkan apakah dana yang sudah cair di tahap keempat ini sesuai dengan jumlah komponen yang dimiliki oleh KPM. Harapannya data-data yang laporan tersebut menjadi pertimbangan untuk pencairan PKH tahap pertama tahun 2023. Semoga saja pencairan PKH tahap pertama ini segera dilakukan. Dan yang jelas sesuai dengan informasi awal yang pernah saya sampaikan bahwa untuk wilayah Jawa Timur batas akhir pemeriksaan BPK oleh BPK di Kementerian Sosial wilayah Jawa Timur ini batas akhirnya adalah tanggal 21 Februari tahun 2023. Semoga setelah tanggal 21 Februari sudah ada kejelasan untuk penyaluran bantuan PKH maupun BPNT di awal tahun 2023. Oke, semoga bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara dengan cara bagikan video di channel Inspirasi Oktara kepada siapapun yang mencari informasi tentang bantuan sosial. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.